Baik, disiarkan langsung dari Atrium Pentacity BSB Balikpapan, Onyx 88,7 FM, Inspiring Your Life. Selamat sore sahabat Onyx, selamat sore juga untuk kedua narasumber kita sore ini yang sudah hadir masih bersama Rega Dinata yang akan memberikan informasi pastinya pada sore ini bersama dengan rekan-rekan juga. Tapi sebelumnya saya mohon izin Ibu, saya akan lepas masker tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi tujuannya biar obrolan kita lebih nyaman, tidak ada kata yang nanti gak kedengeran ya. Oke, baik. Tentunya saya ucapin juga selamat sore buat seluruh pengunjung dari Pentacity yang hari ini juga sudah hadir di Celebrity Fashion Festival 2021 dan tentunya ini kesempatan sekali mendekati hari Lebaran, bisa berjalan-jalan bersama keluarga tapi dengan menerapkan kesehatan, cari baju yang cocok untuk suami dan juga istri dan juga untuk anak ya. Baik, sahabat Onyx. Kita juga udah live di Instagram Onyx Radio 887 FM dan yang pasti di sebelah Rega sore ini sudah hadir dua orang narasumber yang menjadi inspirasi wanita Balikpapan ya. Yang pertama saya kenalkan dulu, beliau adalah Haja Ani Adam, Sarjana Hukum. Selamat sore Ibu Haja. Selamat sore. Selamat sore, kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, harapan kita juga seperti itu karena tetap menerapkan protokol kesehatan. Apapun tujuan pekerjaan kita, apapun kesibukan kita di luar rumah tapi tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi sedikit informasi mengenai beliau, beliau adalah pendiri organisasi HCOB atau seorang inspiring hijabers yang berhasil menginspirasi wanita muslimah lainnya di kota Balikpapan untuk berhijab namun tetap tampil stylish ya, karena mungkin kita tahu orang berpikir kalau berhijab takutnya nanti ketinggalan mode, tidak ikutin tren. Tapi dengan hadirnya beliau dengan HCOB memberikan pandangan yang luas, ternyata pakai jilbab atau berhijab juga bisa stylish dan tetap bisa berkarya ya. Bisa fashionable juga pastinya. Dan juga yang pasti dengan komunitas yang didirikan oleh beliau atau dengan nama HCOB Hijabers Community of Balikpapan, Haja Ani Adam Sarjana Hukum juga mempunyai segudang kegiatan positif lainnya di bidang sosial dan kegiatan islami lainnya agar semakin menginspirasi yang ada di sekitarnya. Berbekal dengan pengalaman di dunia fashion dan juga kemampuan stylist, aktivis sosial dan juga pengusaha di Balikpapan. Boleh tepuk tangan buat Haja Ani Adam Sarjana Hukum. Terima kasih sudah hadir sore ini. Di sebelah beliau, sahabat Onyx, beliau adalah Haja Enawati Gafar. Selamat sore Ibu. Sore. Teman sore. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Senang sekali hari ini saya bisa berbincang langsung dengan dua wanita super ya. Ini bisa dibilang inspirasi juga buat kita semua yang ada di sini dan juga beliau adalah Ketua Umum IWAPI atau Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Balikpapan. Ya. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua 5 BPC Gapensi dan juga beliau adalah pengusaha di Balikpapan. Tepuk tangan lagi dong untuk kedua narasumber kita. Luar biasa, ini bisa dibilang kesempatan langka sekaligus kesempatan emas buat saya bisa langsung berbincang dengan dua wanita yang luar biasa sore ini bertempat di Atrium Pentacity Balikpapan Superblok. Sedikit informasi, menjadi perempuan produktif pastinya berdaya dan juga mandiri di tengah ketidakpastian pandemi Covid yang kita rasakan ini. Bisa dibilang wanita menjadi tameng yang paling depan, mendukung suami dan juga yang pasti karena sekarang wanita bukan cuma ada di balik layar tapi juga muncul ke permukaan untuk memberikan dampak perekonomian yang baik pastinya ya. Dan di masa pandemi seperti ini kita bisa tahu juga peran perempuan di berbagai elemen masyarakat memberikan warna tersendiri. Kita tahu pengusaha, pejabat publik, dermawan, aktivis sosial diwarnai dengan sosok perempuan yang luar biasa. Karena kalau kita bicara perempuan pun lebih mengedepankan perasaan biasa ya, Ibu ya, seperti itu. Terus juga tidak sedikit pemimpin-pemimpin dunia perempuan yang juga sukses menginspirasi termasuk dalam hal penanganan COVID-19. Nah kita langsung masuk ke pertanyaan yang juga sudah disiapkan dari tim. Ini juga mengikuti beberapa pertanyaan dari beberapa pengunjung dari sahabat Onyx juga yang akan ditanyakan langsung. Yang pertama mungkin kegiatan yang pengen kita tahu di era pandemi seperti ini. Karena sudah masuk, ini tahun kedua ya Ibu Haja ya. Udah masuk tahun kedua era pandemi seperti ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dibatasi. Sedangkan yang kita tahu Ibu Haja Ani dan Ibu Haja Nawati ini adalah aktivis di luar rumah ya kan. Jadi adanya pandemi seperti ini pengurangan kegiatan berpengaruh gak sih Ibu Haja? Dari Ibu Haja Ani dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda hebat yang ada di ruangan ini dan para pendengar Radio Onyx dimanapun berada. Dan selamat sore. Semenjak pandemi gini, macam saya selalu sibuk di luar rumah. Tapi karena ada pembatasan, tentunya kita harus
di rumah. Nah, setelah kita di rumah kita tidak bisa vakum begitu saja. Jadi tentu kita melakukan macam saya hal-hal yang biasa rutinitas yang saya lakukan. Misalnya bersih-bersih rumah, hobi saya kebetulan memang bersih, melipat pakaian, mengatur-atur. Dan menemani anak sekolah virtual. Terima kasih Ibu Hajani. Selanjutnya saya beralih ke Ibu Haja Ena Hayanawati. Maksudnya Ibu ini di sini kalau kita lihat ya kegiatan signifikan gak sih perubahannya di tengah masa pandemi dengan sebelum pandemi? Kasih contoh kecil saja, silakan Bu. Oke, terima kasih Mas Rega atas waktunya dan juga saya ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu semua dan juga para pendengar Onyx Radio yang pada sore hari ini. Alhamdulillah, jadi saya sebagai Ketua IWAPI Balikpapan memang biar bagaimanapun saya mempunyai banyak UMKM. Jadi kurang lebih anggota saya kurang lebih 200-an. Wow. Uang anggota saya. Itu kalau diuangkan banyak banget Bu ya. Dan di masa pandemi kemarin kita sempat anggota saya kebetulan bergerak di berbagai macam usaha. Dari usaha kuliner, kemudian di fashion, kemudian sampai ke salon-salon, kemudian semua usaha di bidang itu kami ada. Nah kemarin waktu pandemi betul-betul terasa banget. Terasa sekali. Jadi pada waktu pandemi bulan Maret itu sampai bulan Juli kita tuh sudah sempat terkapar. Tapi saya akhirnya berusaha bagaimana caranya. Karena satu-satunya jalan ini kalau kemarin ibaratnya kita sesuai anjuran pemerintah itu memang UMKM yang harus kita bisa hidupkan. Betul. Akhirnya saya coba dorong semangat teman-teman untuk bisa, ayo ciptakan usaha-usaha baru. Jadi teman-teman saya bantu bisa pameran, saya bisa untuk ngadakan basar, walaupun yang pembelinya pun dari kita-kita juga. Tapi memang itulah yang membangkitkan semangat. Yang kedua juga kemarin alhamdulillah saya ada sudah 2 kali MOU juga, kita bisa mendapatkan dana CSR juga dari Pertamina. Nah itu juga sangat membantu teman-teman. Anggota saya benar-benar terbantu selama pandemi itu memang bantuan dari BUMN dan juga dari pemerintah kemarin juga ada. Jadi saya memang sebagai ketua benar-benar terjun langsung, walaupun ibaratnya sekarang sebagai pengusaha saya pun terkena dampaknya. Iya betul. Pandemi terkena dampak. Saya biasa di konstruksi, saya rekanan Pertamina, tapi saya memang benar-benar ya bagaimana caranya. Akhirnya saya memang fokus kemarin itu ke organisasi. Saya bagaimana cara, karena anggota ini benar-benar memerlukan tiap hari. Bu Erna bagaimana nih Bu Erna, kita nih loh nggak laku jualannya, ini bagaimana. Saya tuh sudah hampir di grup saya tuh luar biasa. Akhirnya saya berpikir ini memang satu-satunya memang kita kasih bantuan modal walaupun kecil. Ya. Nah itu yang kemarin kita usahakan. Biar ekonominya tetap berputar juga. Betul, ya Ibu nah, Haja. itu. Nah ya luar biasa sekali karena bantuan CSR pun di tengah masa pandemi seperti dengan arahan pemerintah juga UMKM harus tetap berjalan. Betul. Karena itu yang bisa menjadi dasar atau faktor yang mendorong perekonomian juga ya. Benar. Luar biasa sekali di tengah masuk tahun kedua ini ternyata masih bisa eksis, masih bisa survive sampai sekarang ya. Kebetulan kita juga menimbulkan usaha-usaha baru. Jadi maaf nih, seperti ada beberapa contoh, saya punya anggota itu punya salon kecantikan. Tapi karena masa pandemi kan orang ada ketakutan untuk bisa ke salon karena ada prokesnya begitu ketat. Nah, menjaga jangan sampai berhubungan apa segala. Akhirnya saya suruh sarankan, yaudah deh buka deh kuliner. Dia akhirnya buka cemilan, buka makanan dan itu akhirnya dijual juga. Dijual bagaimana caranya kita bantu secara online, saya bantu juga secara basar. Nah seperti itu alhamdulillah semua anggota kita tercover semua. Jadi membuka peluang bisnis buat teman-teman ya sebenarnya ya. Beralih profesi yang seperti Bu Haja Erna bilang tadi awalnya yang mungkin salon karena dengan adanya keadaan seperti ini kita tidak bisa memaksakan. Jadi paling tidak mengandalkan apa yang bisa kita lakukan ya mungkin kuliner. Benar, ya. Kebetulan juga kan namanya ibu-ibu semua. Ya, anggota kita adalah pengusaha perempuan. Jadi memang kita fokuskan apa nih yang perempuan bisa. Itulah hebatnya perempuan. Bisa berbagai lini dia bisa. Menjaga rumah bisa. Ibaratnya jadi ya walaupun ibarat tidak melangkahi sebagai kepala keluarga betul, itu tidak. Tapi saya tekankan kepada teman-teman memang harus bagaimanapun kita sebagai perempuan harus mandiri. Tepuk tangan dulu dong buat perempuan Balikpapan nih luar biasa ya. Luar biasa. Jadi sebenarnya bukan halangan
masa pandemi seperti ini pun mungkin di satu sisi kita merasa terhalangi untuk kegiatan-kegiatan, tapi di sisi lain ada hikmah yang bisa kita ambil. Contohnya Iya. mungkin bekerja dari rumah, Iya. membantu teman-teman transportasi online yang selama ini mungkin kita tahu hanya sekedar mengantar penumpang, tapi dengan adanya pandemi seperti ini ya mereka Iya. juga bisa mengantarkan makanan. Iya, ya. kita berdayakan juga para ojol kan. Betul sekali. Dan Iya. ojol kan juga ada cewek juga kan Bu Haja ya. Iya. Jadi tidak semuanya laki-laki nih, luar biasa sekali. Tepuk tangan lagi dong. Luar biasa nih, inspirasi sekali sore ini saya bisa ngobrol langsung dan juga disaksikan sama sahabat Onyx lewat live Instagram Onyx Radio 887 FM dan juga live di Onyx Radio 88,7 FM. Selanjutnya mungkin pertanyaannya masih berbicara soal masa pandemi nih Ibu Haja Erna ya. Kalau kita lihat teman-teman tadi UMKM seperti ini, kalau menurut Ibu sendiri UMKM Kota Balikpapan sejauh ini sebagai Ketua IWAPI sendiri Ibu melihat sudah seperti apakah di tahun kedua masa pandemi? Kalau saya lihat peningkatannya signifikan karena dalam arti kita melihat di masa sebelum pandemi yang ibu-ibu yang ibaratnya tidak pernah untuk bisa membantu perekonomian keluarganya, tapi karena misalnya karena suaminya terdampak pandemi, ya akhirnya dia berpikir bagaimana cara bisa menambah untuk ekonomi di rumahnya. Dia berjualan, ya itu yang bermacam-macam lah ya, maaf ya. Yang sampai tadi seperti ojek online, dia sampai segitunya perempuan yang ibaratnya berpikir untuk bisa menambah penghasilan. Baru yang kedua juga UMKM kita kalau saya lihat di Balikpapan itu kenaikannya luar biasa. Nggak usah jauh-jauh, saya kemarin itu untuk anggota saya sendiri yang cuma berapa orang yang saya lihat eksis, sekarang peningkatan hampir 75% itu luar biasa. Semua di bidang kuliner. Jadi memang peningkatan semakin banyak bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Oke, jadi kalau kita bicara UMKM kuliner dan juga konveksi nih seperti yang kita sekarang pameran seperti Betul, ini, yang lebih menjanjikan menurut Ibu Haja Ernawati sebenarnya UMKM seperti apa sih? Sebenarnya dua ini sih. Kalau saya melihat pasaran yang sekarang secara titik perekonomian, kalau saya lihat itu pertama kuliner. Karena di masa pandemi orang itu berusaha untuk bisa menjaga imunnya. Imun bagaimana sehat, ya itulah dengan menjaga makanan. Kalau orang kuat makan, ya maaf nih makannya teratur dan sebagainya, itu imunnya kuat. Nah maka saya bilang sektor kuliner itu betul-betul diperlukan di zaman sekarang. Apalagi dengan anjuran pemerintah menekankan pada sektor UMKM yang 75% adalah kuliner. Kalau saya melihat seperti itu. Yang kedua adalah fashion. Ya. Fashion ini tidak terlepas. Karena biar bagaimanapun perempuan ingin tampil stylish, tampil modis, nah itu pasti kalau saya lihat. Walaupun memang ini cover kedua, kalau bagi saya lihat, tapi untuk yang perempuan-perempuan yang aktif di luar, ya seperti juga ini saya kebetulan bawa beberapa anggota saya, itu memang menginginkan memang tetap walaupun ibaratnya kita ngadakan pameran, bazar dan sebagainya, tapi mereka tetap kelihatan modis. Nah itulah juga diperlukan, makanya saya bilang nggak bisa terlupakan. Namanya dua itu adalah kuliner dan fashion itu sama-sama. Harus sejalan Harus sejalan karena di masa kayak begini pun kalau kita terpuruk tidak akan jadi apa-apa. Betul, Harus betul. bisa tumbuh dan juga berkembang jadinya Iya, ya, Bu Haja ya. Baik, terima kasih Bu Haja Ernawati, informasi luar biasa sekali. Selanjutnya saya ada dapat informasi juga, ini ada statement yang mengatakan seperti ini. Walaupun perempuan lebih rentan terpapar dampak negatif pandemi, perempuan terus tampil di depan dan bisa menjadi bagian dari solusi serta ujung tombak ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat di tengah pandemi. Ke Ibu Haja Ani dulu nih, Ibu setuju gak sih statement seperti ini? Perempuan sebagai tombak atau ujung tombak utama nih di masa pandemi seperti ini untuk mengangkat perekonomian. Ya, kalau saya sih sah-sah saja ya, namanya kondisi begini kan kita harus bekerja sama, tidak perempuan, tidak bapak-bapaknya, kita harus bekerja sama supaya kita tidak terpapar COVID-19 begitu, ya. Berarti dukungan dari keluarga pun sangat perlu juga nih Bu Sangat Haja penting Ani ya. semua. Oke, Lingkungan. sejauh ini Bu Haja Ani bersama dengan keluarga, apakah di masa pandemi tahun kedua ini keluarga masih tetap mendukung kegiatan Ibu meskipun di luar rumah? Ya kalau keluar rumah barangkali tidak seperti dulu ya. Keluarga semua mendukung dan mensupport. Oke, baik. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali pemaparan dan juga informasi yang diberikan melalui live Instagram Onyx Radio 887 FM. Selanjutnya adalah penting gak sih untuk saling mendukung dan memberdayakan perempuan untuk menjadi bagian dari solusi melawan pandemi? Saya ke Ibu Haja Ernawati dulu. Penting banget. Karena kadang-kadang orang masih berpendapat bahwa udahlah perempuan di rumah aja, tunggu suami pulang kerja, gak usah ikut-ikut keluar ngelawan COVID gitu. Kalau saya nggak setuju itu. Oke. Nggak setuju. Karena bagi saya perempuan itu makanya saya bilang bisa segala hal.
Makanya perempuan yang ibaratnya dari awal sebelum pandemi dia tidak bekerja, tidak berusaha, tapi karena kena dampak daripada pandemi, dia berusaha bagaimana cara bisa mempertahankan satu rumah tangganya, yang kedua bagaimana dia bisa mempertahankan keluarganya dengan memberi, maaf nih, yang biasa nggak pernah masak di rumah, dia masak di rumah. Nah itulah memberi imun buat keluarganya. Jadi seperti itu, tonggak perempuan pasti diperlukan. Di masa pandemi itu luar biasa perempuan yang di depan. Oke, dukungan tentunya ya. Ini sebenarnya jadi tidak bisa lagi memandang sebelah mata, memandang remeh bahwa perempuan yang sudah terima beres aja. Tapi nyatanya sekarang yang kita lihat memang banyak perempuan yang kalau saya bilang lebih maju daripada kaum Adam nih sebenarnya ya, kaum lelaki ya. Karena mereka bisa bersaing juga dengan apa yang mereka punya sampai saat ini. Kalau harapan Ibu sendiri untuk perempuan khususnya di masa pandemi seperti ini? Harapan buat ibu-ibu saling menjaga keluarga dan teman-temannya. Ya, biar memutus mata rantai COVID ya. Sebenarnya bertemu itu perlu juga, cuman iya, tapi kita tetap protokol kesehatan. Iya, karena kadang-kadang agak susah Bu ya, kalau sudah cewek-cewek ketemu tuh kayaknya agak susah dihalau kayaknya ya. Jangan lupa memakai masker dan membawa sanitizer. Kalau memang penting-penting banget bolehlah kita keluar. Betul sekali, karena refreshing itu perlu ya. Karena kalau di rumah mulu, lihat laki mulu ya kayaknya agak-agak gimana Bu ya. Jadi harus ada refreshing sedikit sama teman, ngobrol arisan ya, seperti itu. Baik, kalau menurut Ibu Haja Ernawati sendiri nih, untuk harapan bagi seluruh perempuan nih. Harapan saya perempuan tetap harus semangat. Yang kedua tetap menciptakan hal-hal yang berguna bagi keluarganya. Ya ibaratnya tetap sebagai membantu, bukan sebagai tonggak tapi sebagai pembantu untuk perekonomian keluarga. Jadi yang pasti dipentingkan di sini adalah semangat dulu. Jadi kalau kita semangat, yang kedua dengan semangat itu ya maaf tadi kita juga tidak hanya di rumah, tapi kita juga ya sesekali kita kumpul. Saya juga ada beberapa kegiatan-kegiatan kita share. Karena dengan bertemu, dengan bersilaturahmi, imun kita pun akan naik. Betul, betul. Saya setuju sekali itu ya. Itu. Luar biasa. Jadi bukan cuma karena kita makan makanan enak, makan yang teratur, tapi dengan perasaan hati yang bahagia, itu bisa meningkatkan imun. Gitu kan? Iya, betul sekali ya. Terima kasih Ibu. Terakhir dari saya dan juga dari sahabat Onyx yang sudah menyaksikan hari ini. Pesannya untuk para wanita di luar sana yang menghadapi pandemi saat ini. Dari Ibu Haja Ani dulu, silakan. Ya kalau pesan saya wanita memang sesuai yang Ibu Erna tadi sampaikan, kita perempuan ini ibarat bionic woman ya, perempuan yang sangat kuat. Barangkali dari pagi sampai pagi, rumah tangga iya, anak iya, mengurus semuanya iya, semua ya. yang diurus. Mengurus semuanya karena yang kita bilang tadi perempuan ini adalah orang yang bisa bangun pagi ketemu pagi gitu. Iya. Mau dibilang capek ya, tapi tetap dilaksanakan ya. Iya, dan kita juga semua tidak tahu pandemi ini kapan akan berakhir. Yang penting kita menjaga kesehatan, kita kalau bisa kita selalu happy supaya imun kita naik. Dan kalau keluar jangan lupa masker, sanitizer, udah jaga jarak, itu saja. Oke, baik. Ini simpel sekali sebenarnya. Yang penting bisa kita laksanakan saja ya. Iya. Ini sangat simpel sekali. Karena kita nggak tahu pandemik ini sampai kapan. Betul. Himbauan dari pemerintah pun mengatakan kalau ada jadwal suntik, ayo kita rame-rame juga suntik. Wah, luar biasa. Nggak usah takut. Keluarga saya sudah pada suntik sekali. Suami saya udah suntik 2 kali. Sudah vaksin berarti ya Ibu Haja ya. Aman aja, nggak usah takut. Iya, alhamdulillah. Insya Allah semua aman. Yang penting kita berikhtiar dan saling menjaga diri kita masing-masing. Karena yang saya tahu adalah, apalagi ini masa mau Lebaran, orang pada sibuk untuk berbelanja baju Lebaran. Orang pada sibuk untuk mudik. Kalau bagi saya mudik itu sunnah. Yang utama itu yang wajib menjaga kesehatan sebenarnya ya. Berbelanja boleh, apalagi kita datang ke Pentasiti, kita datang ke Iwok untuk berbelanja kebutuhan Lebaran itu sebenarnya sah-sah saja. Cuman satu sisi kembali kita harus menjaga protokol kesehatan. Dan kita tahu juga sahabat Onyx dari Pentasiti dan juga Iwok tetap menerapkan protokol. Jadi kita tidak usah khawatir jika berbelanja ke sini bersama keluarga. Terakhir buat Ibu Erna, pesannya, mungkin sama pertanyaannya buat Ibu Haja, ini pesannya untuk para wanita di luar sana yang lagi mendengarkan, melihat talk show kita hari ini, bagaimana cara bertahan di masa pandemi COVID-19? Saya berharap semua wanita bisa menjadi perempuan inspiratif, dalam arti bisa berguna bagi keluarganya dan juga bagi masyarakat. Tetap semangat, walaupun kita diterpa dalam pandemi yang begitu keras ini, tapi ya tetap semangat. Yang kedua, prokes kesehatan juga tetap harus dijaga. Yang ketiga, kalau bagi saya tetap berusaha untuk bisa membantu perekonomian keluarganya. Baik, terima kasih sekali, tepuk tangan lagi dong untuk kedua narasumber kita. Terima kasih buat Ibu Haja Ani Adam, Sarjana Hukum. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga buat Ibu Haja Ernawati Gafar dan juga rekan-rekan yang sudah hadir pada sore hari ini. Sekali lagi kita bersama-sama melawan pandemi COVID.
ikuti arahan dari pemerintah. Jika memang diharuskan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak, ada baiknya kita harus melaksanakan hal tersebut. Dan juga tentunya jangan lupa untuk datang ke Celebrity Fashion Festival 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 ya. Jadi silakan datang ke sini karena banyak sekali brand-brand. Saya interupsi sedikit. Nah ini yang luar biasa. Ini loh, saya lihat pameran ini, bagi saya ini bisa menaikkan imun. Betul. Untuk ibu-ibu nih. Kalau saya ke satu minggu itu, saya ada 3 kali atau harus ke mall. Harus ya. Saya nggak bisa, imun saya nggak naik. Bisa di absen deh, kalau ada absen saya absen. Waduh luar biasa. Tetangga saya juga gitu Bu Haja. Cuman kadang-kadang kesini nggak bawa duit kan. Malah yang jadi malah sakit dianya ya. Makanya saya bilang jangan dipaksain pamerannya ya. juga saya lihat. Iya. Sebenarnya kalau buat cuci mata doang bisa. Luar biasa pamerannya dengan berbagai menghasilkan dari karya-karya yang terbaik juga. Betul. Saya lihat. Nah ini makanya ini sebenarnya kita bisa melihat, oh ini perbedaan di luar sama di Balikpapan dengan di luar Balikpapan. Yeah. Inilah yang menjadi ibaratnya inspiratif kita. Yeah. Kalau sudah imun kita senang, imun naik ya udah, alhamdulillah sehat. Nah, itu aja lagi yang Baik, kita terima ucapkan. kasih luar biasa. Tepuk Ayo tangan ibu-ibu, sekali lagi dong. Pak ya, tetap Jangan ke lupa. Pentas City ya. Iya, betul. Datang ke Pentas City. Ini sekaligus akan ada plakat ya yang akan diberikan kepada narasumber kita pada sore ini. Silakan. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk kedatangan narasumber dan juga seluruh pengunjung dari Pentas City yang hari ini datang ke sini untuk berbelanja, shopping bersama keluarga dan juga jalan-jalan pastinya. Jangan lupa sekali lagi datang ke Celebrity Fashion Festival di Atrium Pentas City sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Saya Rega Dinata pamit. Terima kasih Ibu. Thanks for listening, thanks for watching and be inspired.